lupa menyampaikan selamat datang kepada kita semua, sekaligus ucapan terima kasih kepada kita yang sudah memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang dan marilah kita ikuti kegiatan ini satu jam. Kita akan membuka kegiatan ini dengan doa pembuka, dan doa pembuka akan dibawakan oleh Bapak Randes Joisi Richard Sudi. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu karena kami merasa betapa besar kegunaan penyertaan anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada dalam kegiatan ini Tuhan, kegiatan perencanaan pelaksanaan aksi nyata berdasarkan rapor pendidikan. Kami berdoa kepada Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, dan Engkau menuntun kami semua Tuhan. Baik Bapak Kepala Sekolah yang akan mendidikan Tuhan ini pada kesempatan ini, Engkau menolongnya, memberi hikmat akal budi, kebijaksanaan, tuntunan, biar semuanya Tuhan tersampaikan apa yang seharusnya kami ketahui melalui artinya rapor pendidikan. Berdoa juga bagi ibu pengawas yang dengan sukacita dapat bersama-sama dengan kami. Engkau menuntunnya selamat, bahkan seluruh kami yang hadir diberikan hikmat terbudi. Kami boleh dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Sampaikan dalam nama Yesus Kristus bersama kami. Amin. Terima kasih sampaikan kembali kepada Bapak Randes Joisi yang sudah menuntun kita dalam doa pembukaan. Kita akan ikuti acara siang hari ini, yaitu pertama penyampaian materi kegiatan perencanaan pelaksanaan aksi nyata berdasarkan rapor pendidikan oleh kepala sekolah, dan berikut kita akan ada sesi edaran, dan kelima evaluasi dari Ibu Pengawas Bina, dan yang keenam doa penutup. Dan marilah kita ikuti acara inti di siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh kepala sekolah, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. William Hanirawi, STS. Pada Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Yang kami hormati Ibu Pengawas Bina SMA Negeri 7 Manado, Dr. Anda Fransina Tanggapugi MPD, para guru yang hadir dari unsur komite sekolah, dan ada juga dari unsur alumni yang hadir pada kesempatan ini. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat hasil rapor pendidikan dan kita sudah intervensi, kita sudah menentukan kira-kira program apa yang akan dibuat. Saya masih ingat beberapa minggu yang lalu kita sudah menentukan terkait dengan literasi, numerasi, iklim keamanan sekolah, karakter, ada hal-hal yang memang akan kita buat. Berkaitan juga dengan itu, kita akan mengembalikan SMA Negeri 7 Manado menjadi sebagai salah satu sekolah yang sangat memperhitungkan atau memberi banyak sekali perhatian terhadap lingkungan, karena kita dikenal sebagai sekolah lingkungan. Kita akan mengangkat itu dalam bentuk, kan sudah ada programnya ini, sekarang kita akan buat perencanaan pelaksanaannya.
Programnya sudah ada, tapi sekarang perencanaan pelaksanaannya seperti apa? Apa yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan apa, ada sarana prasarana yang dibutuhkan apa. Nah, kita akan tentukan pada kesempatan ini. Sehingga memang dibutuhkan umpan balik, dibutuhkan ide, saran, masukan dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, supaya memang benar-benar program yang sudah disusun beberapa minggu yang lalu kita buat pada kesempatan ini untuk kita laksanakan di kemudian hari. Ini berdasarkan hasil rapat pendidikan. Bapak Ibu, ada beberapa yang perlu memang kita buat karena ini berdasarkan akar masalah. Akar masalahnya sudah ada terkait dengan karakter. Ternyata kompetensi bernalar kritis kita masih perlu dikembangkan lagi. Kalau bernalar kritis berarti berpikir tingkat tinggi. Bagaimana guru dapat memberikan pembelajaran di dalam kelas itu memberikan kesempatan kepada murid mereka berpikir, bernalar secara kritis. Karena kalau kita tahu taksonomi Bloom, kalau cuma sampai pada C1, C2 ya mengidentifikasi, menyebutkan atau sampai memahami, ya mungkin kita belum terlalu sampai pada bagaimana kita dapat memang benar-benar bernalar kritis untuk melihat menjawab masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih di SMA Negeri 7 Manado. Bernalar kritis itu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Ada kegiatan in-house training. Ya. Dalam kegiatan in-house training ini, kalau ditanyakan di format di sini, apakah kegiatan ini membutuhkan biaya? Ya, kita membutuhkan biaya karena pasti ada narasumber, ada juga konsumsi. Berikut ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Karena didapati ternyata guru ketika mengajar selesai pembelajaran tidak melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Padahal ini sangat dibutuhkan. Ini muncul di rapat pendidikan. Berarti yang terjadi adalah guru selesai mengajar, sudah selesai. Anak mau dapat nilai berapa, anak mengerti atau tidak, siswa mengerti atau tidak mengerti materi, itu seakan-akan bukan menjadi ranahnya guru. Maka muncul di sini kurang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Kegiatannya apa? Peningkatan kompetensi GTK yang kemudian tentang belajar pembelajaran itu sendiri. Ada dalam bentuk sharing hasil refleksi melalui kegiatan berbagi praktik baik. Nah, kita itu akan lakukan dalam bentuk komunitas pelajar. Apakah ada biaya? Ya tetap ada biaya juga. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan. Iklim keamanan satuan pendidikan yang muncul di rapat pendidikan itu akan masalahnya ini: pencegahan dan penanggulangan narkoba, rokok, minuman keras dan perundungan. Ternyata masih ada juga. Karena memang masih didapati ada siswa yang datang ke sekolah, di dalam tas itu masih ada rokok. Bahkan kalau tidak salah kali lalu ada yang bawa minuman keras. Kemudian ada perundungan. Perundungan juga masih ada terjadi di dalam lingkungan sekolah kita, baik di dalam kelas maupun antar kelas. Walaupun kalau kita lihat sekarang, ya kita bersyukur tahun ini sampai sekarang tidak ada yang namanya perkelahian antar sekolah. Tidak ada lagi melibatkan SMA 7. Kalau dari guru-guru yang sudah lama di sini, tahun lalu ada, ketahui ya, di sini tahun lalu ada, 2 tahun lalu ada, tahun-tahun sebelumnya tiap tahun ada. Tapi ternyata tahun ini kita tidak ada lagi yang namanya perkelahian antar sekolah. Berarti ada peningkatan sebenarnya. Nah, ini yang akan masalah yang kita lihat di sini, perlu kita buat in-house training tentang pencegahan dan penanggulangan minuman keras, narkoba dan perundungan. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung terlaksananya program kebijakan sekolah terkait perundungan. Berikut literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi, ternyata kita masih kurangnya. Kalau di
di numerasi tentang domain geometri. Maka perlu ada pengembangan guru terkait dengan domain geometri dan terkait dengan peningkatan kompetensi GTK menunjang belajar tentang pembelajaran. Untuk literasi, kita masih kurang di teks sastra. Berarti, guru ketika mengajar, ada satu alinea, ada satu cerita atau apa, ya, berarti ya tidak menyampaikan ke siswa atau tidak mencari bersama-sama mana yang dimaksud dengan inti dari paragraf itu. Sehingga ya kita kekurangan memang di sini membaca teks sastra. Belajar tentang pembelajaran masih kurang. Selanjutnya, iklim kebinekaan, toleransi agama dan budaya perlu memang ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan in-house training, moderasi beragama. Kualitas pembelajaran itu perlu ada sharing dan berbagi praktik baik dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dalam bentuk rancangan. Ya, kalau tadi secara keseluruhan 6 komponen terkait dengan rapor pendidikan itu sudah lebih dipilah-pilah lagi. Kemudian kita sudah sampai menentukan kapan bulannya itu dianggarkan dalam atas, kemudian jumlahnya berapa, satuannya berapa, harga satuan sampai dengan total. Nah, perlu diketahui bahwa kalau di SMA 7 tahun ini kita mendapatkan bantuan operasional sekolah 2,5 miliar. Itu sesuai dengan hasil atau jumlah siswa. Tapi ya kita harus ingat, seperti penyampaian saya di rapat, ada pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar yang rutin setiap bulan. Nah, kegiatan-kegiatan yang memang berdampak pada murid, karena ini kan kita harus tahu bahwa bantuan operasional sekolah ini sebenarnya diperuntukkan untuk murid. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan berarti harus menjawab kebutuhan murid. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan. Nanti sebentar kita akan berdiskusi lagi terkait dengan perencanaan pelaksanaan. Misalnya terkait dengan numerasi, literasi dan numerasi. Ada kegiatan di situ pengembangan perpustakaan. Ada rehab perpustakaan, ya, yang dilaksanakan nanti bulan Januari 2025. Diperkirakan biaya sekitar 50 juta. Kemudian ada juga penyediaan buku literasi dan numerasi, pengadaan Chromebook untuk pembelajaran, atau pengadaan televisi untuk pembelajaran. Itu memang sangat dibutuhkan. Kalau dulu menggunakan LCD, sekarang kita bagaimana pembelajaran itu menggunakan televisi terkoneksi bukan saja dengan satu arah. Kalau LCD kan nanti putar di laptop atau di mana dia akan keluar. Kalau di televisi kan sudah karena sudah macam-macam di situ tuh, sudah ada YouTube, media online dan lain-lain yang mungkin lebih memudahkan. Nah, apalagi kita sudah kerjasama dengan Google. Bagaimana kita memanfaatkan ini? Kita kerjasama juga dengan School ID. Kita memanfaatkan semua ini untuk pengembangan literasi dan numerasi. Nah, program-program apa yang dapat kita buat sehingga perencanaan programnya sudah ada ini, tapi tinggal perencanaan pelaksanaannya. Saya memberikan contoh ini, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Perencanaan pelaksanaannya apa? Misalnya kegiatan komunitas belajar, bagaimana perencanaan pelaksanaan ini? Apa yang perlu kita buat? Berarti di situ kan mesti ada apa? Mesti ada orang-orang, loh. Ada pengurusnya. Kemudian harus ada apa lagi? Program, loh. Program yang dibuat. Bulan ini apa? Materinya apa? Siapa yang akan memberikan? Apa biayanya berapa? Bagaimana pelaksanaannya, daring atau luring? Berikut kegiatan yang lain, itu salah satu contoh. Berikut iklim keamanan satuan pendidikan perlu memang kita kembangkan yang berkaitan dengan lingkungan.
Bagaimana kita menciptakan lingkungan SMA Negeri 7 yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Kita sudah punya taman belajar. Kita kembangkan terus-menerus ini supaya ini berdampak positif untuk siswa. Kemudian ada juga terkait dengan kegiatan-kegiatan, misalnya kerjasama dengan Polda, dengan BWNN, dengan perlindungan perempuan dan anak, baru dinas kesehatan. Kita akan buat juga slogan dilarang merokok, bebas asap rokok. Kemudian seminar tentang narkoba, perundungan dan lain-lain. Bahkan sampai dengan sosialisasi berpakaian untuk guru sesuai dengan Permendikbud. Karena apa? Yang terjadi Bapak Ibu, ketika guru menegur siswa yang tidak berpakaian yang seharusnya, siswa justru melihat gurunya dulu. Apakah gurunya sudah menggunakan pakaian secara baik dan benar? Kalau guru tidak menggunakan pakaian baik dan benar, menegur siswa, apa yang akan terjadi? Pasti siswa akan berpikir bahwa guru saja tidak melakukan, tidak buat, masa saya harus buat? Dan itu yang terjadi di apel pagi. Masa siswa berdiri di apel, sementara gurunya ada di ruang guru bermain handphone. Padahal anak-anak kita suruh apel. Atau bahkan siswa apel ya, mendengarkan penyampaian dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru hanya pergi ke belakang, daerah di belakang bercerita dengan teman atau apa. Ini kan salah satu tindakan yang seringkali tidak menunjukkan ada keteladanan. Yang perlu, sehingga kalau guru mau menegur siswa, ada dasar kita berbicara. Bukan kita sembarang berbicara bahwa kita harus tegur. Siapa saja yang melanggar aturan kita tegur. Kita tidak pernah lihat diri sendiri ternyata ya mungkin paling banyak buat pelanggaran. Kita memberi nilai kurang kepada murid di dalam kelas, tapi ternyata guru ketika masuk 2 jam pelajaran, nanti tinggal 5 menit keluar habis jam pelajaran baru dia masuk. Ketika diberi penilaian, nilai kurang. Ini yang perlu kita lihat supaya benar-benar ini menjadi semua keteladanan itu dari guru. Kalau guru sudah melaksanakan, berarti kita mau menyampaikan ke murid itu akan lebih mudah. Bagaimana kalau guru menyampaikan kepada murid, jangan terlambat, sementara guru datang di atas jam 8 pagi. Tidak memberikan keteladanan. Sama juga dengan penyampaian saya tadi. Kamu harus berpakaian rapi. Ya, siswa maksudnya. Pakai dasi, pakai semua lambang lengkap, sementara gurunya datang pakai sendal. Atau gurunya datang ya tidak menggunakan pakaian yang rapi. Ini salah satu atau bagian-bagian tertentu yang perlu kita lihat, sehingga di perencanaan pelaksanaannya kita akan berpikir kita akan melaksanakan seperti apa. Seperti contoh saya tadi tentang komunitas belajar, perlu ada apa? Ya, perlu ada ini. Nah, kemudian kita siapkan. Setelah kita siapkan berarti harus berpikir ada ruangannya, ada orang-orangnya, bagaimana kita bisa mengadakan ini daring, luring dan lain-lain. Berikut iklim kebinekaan dan iklim kebinekaan ada juga terkait dengan tadi bagaimana kita menciptakan toleransi antar umat beragama supaya benar-benar di lingkungan sekolah kita toleransi antar umat beragama itu bisa berlangsung dengan baik dan antar pemeluk agama memang benar-benar menjalankan keagamaannya itu tanpa ada paksaan atau tanpa ada intervensi atau tanpa ada sesuatu yang melarang. Kita perlu memang mengadakan itu. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sudah buka wawasan kita terkait dengan hasil rapor pendidikan, nanti kita akan bicarakan sebentar pelaksanaannya, perencanaan pelaksanaannya seperti apa. Nah, supaya kita memang menentukan kegiatan yang akan kita buat ini, pelaksanaannya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon tanggapan
tanggapan, saran, ide, dan juga masukan dari Bapak Ibu sekalian, supaya kita memang benar-benar berbicara berdasarkan data. Data yang memang ada adalah rapor pendidikan, tapi bukan saja satu-satunya rapor pendidikan. Kita bisa lihat hasil dari refleksi, kita bisa lihat dari hasil assessment, kita bisa lihat dari hasil-hasil yang lain yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sehingga itu menjadi dasar untuk kita membuat perencanaan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan di dalam lingkungan SMA Negeri 7 Manado. Ini saja dapat saya sampaikan dulu, nanti akan berkembang pada diskusi tanya jawab edaran pada kesempatan ini. Silakan. SMA Negeri 7 Manado menjadi sebagai sekolah lingkungan. Volume saya mungkin 10% itu siswa di sini, beri 1 liter air untuk sehabis. Coba Pak perhatikan itu paling banyak itu air yang masih ada begini langsung bawah. Nah kalau 1 liter pakai itu paling berapa menit? 5.000. Jadi kalau itu masih perlu disampaikan ke orang tua, masih ada yang bagus itu yang lebih murah. Dan ya, taruhlah 2.000. Coba bagi orang sampai pagi. Iya, ya nanti ya bersyukur, tapi orang tidak harus memaksakan itu hari jalan kalau ternyata itu mendapat tantangan. Pemerintah mengajukan saja. Kita juga, kita punya kantin di sini. Kantin katanya semua. Punya kantin. Jangan akhirnya muncul reaksi yang lain dengan ini lagi. Ya kantin jual yang lain, jual akhir juga ganti. Sekolah ini boleh kantin cuma memang ini beresiko. Ya tagihan kartu kewajiban kantin itu harus diturunkan kalau itu program sejalan. Karena kalau jual air minum tapi di galon anak-anak bawa tumbler. Dulu begitu. Kalau dulu cek yang sekolah kata itu, orang pernah kunjungi tempat air minum, memang ambil dari DP pembuat tapi minum. Jadi langsung dari sana ke bawah, dibuka lagi. Itu akan Baru minum, nanti belum makan lagi. Yang disampaikan. Kalau di Manado Oke, sudah ya, itu terkait dengan ini dari bank sampah, kita berpindah ke plastik, kemudian sudah sampai pada berbicara bagaimana menyiapkan minum, makan, dan lain-lain. Ada hal lain yang berkaitan dengan lingkungan, karena tadi kan berbicara juga tentang lingkungan itu, ada dananya, tapi darinya itu kan kalau saya dengar itu bicara kita kan dari siswa, ya. Nah yang bisa dianggarkan dari dana bos Bapak Ibu kira-kira apa? Pak, oleh rubah adalah konsep yang berbeda ini. Ini pasarnya bikin aku kalau di Manado Oke, sudah ya, itu terkait dengan ini dari bank sampah, kita berpindah ke plastik, kemudian sudah sampai pada berbicara bagaimana menyiapkan minum, makan, dan lain-lain. Ada hal lain yang berkaitan dengan lingkungan, karena tadi kan berbicara juga tentang lingkungan itu, ada dananya, tapi darinya itu kan kalau saya dengar itu bicara kita kan dari siswa, ya. Nah yang bisa dianggarkan dari dana bos Bapak Ibu kira-kira apa? Pak, oleh rubah adalah konsep yang berbeda ini. Ini pasarnya bikin aku Perlu siapkan baik-baik. Nah berkaitan dengan ini sudah ada 2, ada lagi. Atau cukup 2 terkait dengan yang saya sampaikan tadi, kita menanam tanaman yang dapat menghasilkan rica tomat atau apa? Itu boleh. Itu program yang sangat bagus itu. Iya. Kan boleh di cuma. Jadi Iya. di taman-taman kelas itu ada
Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, saya memberikan kepercayaan ya untuk guru yang akan menjadi penanggung jawab. Yang pertama terkait dengan bank sampah, ya sampah-sampah plastik dan lain-lain, itu ada Satgas Subit yang memang sudah berkecimpung di situ. Kemudian untuk air, penyediaan air dan lain-lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pengguna, ya, pemakai ya, air dan lain-lain, itu diberi kepercayaan kepada Ibu Ramona. Kemudian untuk aquaponik yang dipercayakan kepada Ibu dari ya, supaya memang kita langsung action pelaksanaannya seperti apa sudah berjalan. Ada yang memang perlu kita kembangkan lagi supaya berjalan lebih baik lagi. Saya memang cita-cita kita untuk menjadikan SMA itu sebagai sekolah lingkungan yang beberapa tahun ini sudah tidak kedengaran lagi, dan kita memberikan punya roh lagi, spiritnya itu kita kembangkan. Di depan Ibu Dewi punya kelas itu sekarang sudah luar biasa, hijau, ada air mancur, ya. Saya juga sudah keliling itu, saya lihat sampai kaca-kaca, ya. Kemudian punya kelas itu termasuk bersih. Mungkin nanti untuk yang berikutnya, so kalau misalnya apa, mungkin bisa mengarah ke perbaikan lingkungan sekolah. Cuma sampai dan kemarin keterusan sekolah makan itu malah bikin sampah, malah tidak memperbaiki lingkungan dan tambah sampah. Jadi mungkin untuk kelima, walaupun mungkin elemennya yang itu, tapi orang coba cari mengarah ke perbaikan lingkungan. Ya. Salah satu ya, aquaponik, namanya aquaponik, dia punya manfaat itu sekali jalan dua, sayuran dan ikan. Karena memang boleh bikin semacam eksperimen begitu, misalnya untuk perpaduan misalnya apa itu tanaman apa yang dibutuhkan. Sudah Pak, tadi dari kementerian itu mau tanya kira-kira boleh enggak? Bilang boleh Bu, cuman dosisnya di Terus Sungai. Terus saya tanya, kemarin peraturan ke kementerian sana di Tarkem itu terus saya tanya. Lalu kalau untuk percepatan pembusukan apa ini? Kotoran ikan itu pun dia saya tahu, oh pakai apa itu penamakan HM4 ke apa itu dicampur, ada subli malah subli DP itu, subli itu dicampur pada DP makanan. Nah itu dia akan mempercepat penguraian DP ini pun air akan lebih lama jernih. Lebih lama jernih. Lebih lama kabur, lebih cepat jernih. Bukan. Sesungguhnya kapasitas sebagai pengawas kita itu sudah berakhir di tanggal 1 Desember. Cuma memang masih saat dimaklumi karena Ibu Kabit bilang bahwa penerbitan SK pembagian tugas pengawas nanti akan diterbitkan per 1 Januari. Nah, sementara saya ikuti tadi penyampaian oleh kepala sekolah bahwa kegiatan refleksi ini melibatkan unsur guru, unsur pengawas dan sebagainya. Nah, sementara kan pengawas belum ada, jadi ya iyalah saya iakanlah saya ada di sini dan saya juga bisa mempertanggungjawabkan kehadiran saya di sini karena memang belum ada pengawas pengganti untuk SMA 7, sedangkan kegiatan refleksi ini harus dilaksanakan sekarang dalam tanggung jawab tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi jelas ya, supaya saya juga ada rasa percaya diri dan ibu-ibu sekalian juga yang ada yang mau bertanya kenapa. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah buat catatan panjang dan banyak sekali. Tapi itulah saya tidak menyimpan, akhirnya tasalaklik habis semuanya. Ya. Mudah-mudahan saya bisa mengingat apa, pasti ada yang sudah terlewati, tapi yang poin-poin yang bisa saya ingat itu yang akan saya sampaikan. Pertama mungkin kita balik dulu ke RKT.
kita lihat di rencana literasinya apa-apa saja yang direncanakan. Kalau kita kan mau melengkapi di RKT-nya kepala sekolah. Jadi apa-apa saja mungkin di literasi program yang direncanakan oleh kita ini apa, Pak? Yang saya ingat tadi di situ ada pengadaan televisi. Nah, sementara mungkin di RKT itu cuman IHT mungkin, Pak. Di RKT ada perbaikan kualitas pembelajaran.